Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Saya setuju sekali ya penghapusan pensiunan DPR yang digugat kepada MK. Nah, saya kira langkah ini langkah yang tepat begitu kan. Sejak tahun berapa? Tahun 1980-an kalau nggak salah begitu. Sampai sekarang ya mendapatkan dana pensiunan atau tunjangan pensiunan. Padahal kalau kita melihat hanya menjabat 5 tahun, nggak tahu hasilnya bagaimana. Ya hanya ke sana ke sini begitu kan. Ya dapat tunjangan seumur hidup. Ngeri bos. Inilah kelakuan-kelakuan mereka begitu kan. Ya, saya setuju sekali kalau itu dihapus. Tapi pertanyaan sekarang, apakah berani untuk menghapus tunjangan pensiunan anggota DPR itu begitu? Ngeri. Ini saya kira ada yang salah begitu. Kalau menjadi efisiensi, kenapa tidak langsung Presiden Prabowo saja yang memerintahkan? Ya buat perpu dong, selesai dong. Ya buat perpu. Perampasan aset dibuat perpu, ya. Tunjangan pensiunan anggota DPR dihapus, buat perpu begitu kan. Kalau masih berputar-putar ke MK, masih berputar-putar di DPR, ini saya kira lama prosesnya, Bos. Lama begitu kan. Apalagi sekarang kabarnya begitu kan ya, kabarnya dana reses DPR ya naik setelah tunjangan rumah itu dihapus. Wow. Ini ngeri. Inilah kelakuan-kelakuan para DPR begitu kan. Ya kok bisa-bisanya, Pak? Ya sebenarnya kalau anggota DPR itu kan hanya mengikuti karena itu produk undang-undang yang sudah ada sejak beberapa waktu yang lalu. Nah, apapun itu kami akan tunduk dan patuh pada putusan Mahkamah Konstitusi. Apapun yang diputuskan kita akan ikut, demikian. Ya nggak tahu lagi begitu. Dana reses DPR naik begitu setelah tunjangan ya rumah dihapus. Ada apa? Padahal hanya memimpin ya 5 tahun begitu kan ya, belum sampai membuat bahwa bagaimana sebagai aspirasi rakyat ya diperjuangkan begitu kan ya, belum ke situ tiba-tiba sudah enak begitu kan dapat pensiunan begitu. Dan inilah yang kemudian kita harus kritik dong. Kalau dulu mungkin iya tidak bersuara mungkin gampang-gampang aja. Bayangkan sudah berapa begitu kan ya. Ini cabut hak pensiunan DPR, Pak. Cuma jadi beban negara tuh. Kerja 5 tahun dapat pensiunan seumur hidup. Bayangkan. Enak kan jadi anggota DPR, kerja 5 tahun dapat pensiunan seumur hidup. Ini negara apa? Coba bayangkan. Apa kontribusinya kepada bangsa dan negara? Apakah mereka lebih semangat dari perjuangan-perjuangan sejak dulu begitu kan? Seperti Bung Hatta, Bung Karno begitu kan ya? Para pahlawan-pahlawan nasional begitu kan? Apakah lebih hebat daripada dia? Kok seenaknya mendapatkan tunjangan itu? Hapus, Pak, ya. Rakyat sekarang sudah cerdas, hapus dong begitu kan. Ini justru ini akan menimbulkan keresahan yang sangat luar biasa begitu. Nah, bagi kami begitu kan, kalau dana pensiunan atau tunjangan pensiunan ini dihapus, ini benar-benar pro terhadap rakyat. Buat apa ada efisiensi ini? Buat apa ada pengurangan anggaran ini, anggaran itu begitu? Kalau toh pada hakikatnya yang di DPR itu masih seperti itu. Ya, apakah kelihatan sudah kinerjanya begitu kan? Ngeri sedap. Nah, usulan soal penghapusan pensiunan DPR itu oke banget ya. Masa kerja 5 tahun pensiunan seumur hidup. Ya, THP maksimal 5 kali UMR nasional juga harus dilakukan. Ya, biar jadi dewan murni. Biar aspirasinya tersampaikan. Bagaimana soal rakyat begitu? Apakah kalau tidak dapat tunjangan, apakah semua undang-undang, semua pengawasan tidak akan berjalan? Ya ganti aja dengan yang lain, dengan kompeten begitu. Ya, saya kira coba kita kalkulasikan aja, Pak, ya. Mau nyalon menjadi anggota DPR, itu biayanya mahalnya sangat luar biasa. 10 miliar, 15 miliar, 30 miliar, wah ngeri, Bos. Dapat dari mana kalau tidak seperti itu begitu? Makanya dengan adanya seperti ini ya mungkin sudah menjadi halayak umum ya. Bagaimana mereka untuk tahu begitu kan ya, untuk bisa mendapatkan uang. Ini ngeri-ngeri sedap pada akhirnya. Jadi saya kira
ini kalau toh pada akhirnya Pak Dasko tidak bersuara begitu, ini akan menjadi dampak kepada Presiden Prabowo itu sendiri, ya. Ada apa? Ya kita lihat saja, kok Prabowo ya diam-diam aja masalah soal kayak beginian. Kan pastinya seperti itu orang berbicara begitu. Ngeri kan? Ini ngeri-ngeri sedap, Bos. Ini ngeri-ngeri sedap. Jadi artinya apa? Artinya saya setuju sekali kalau ini dihapus. Tapi apakah ini mungkin akan dihapus begitu kan ya? Apakah mungkin akan dihapus? Pak Dasko saja sudah mengatakan ini ada aturannya, ini ada aturannya dan sebagainya. Iya, ada aturan semua. Kalau ada aturannya seperti DPR, ya DPR sendiri yang punya kesadaran dong, ya. Ini harus dikritik, ini harus tidak hanya diam di situ begitu. Ya, ya, saya kira inilah akal-akalan mereka begitu kan. Kalau benar-benar ingin menegakkan betul begitu kan ya, tidak seharusnya ya buat undang-undangnya sendiri. Kalau Presiden Prabowo bisa membuat perpu untuk perampasan aset ya, untuk pensiunan dihapus, silakan, gak ada masalah. Ini justru langkah lebih baik begitu kan. Ibaratnya tol duar, gitu. Tapi kalau masih berbelit-belit ya mana bisa begitu kan ya, mana bisa. Ya, sekarang kita lihat saja hak keuangan ya setelah Purbaya ini setelah Purbaya dilantik menjadi Kemenkau di situ begitu, ini menjadi terobosan baru kepada Purbaya ya. Orang-orang ya seperti anggota DPR ini harus dievaluasi, Pak. Berapa sebenarnya gaji yang masuk begitu? Ya, ini tantangan kepada Pak Purbaya begitu kan ya. Halo Pak Purbaya, halo ya. Semoga ini dengar begitu kan. Saya memberikan tantangan sebagai rakyat kecil. Coba rata-rata yang mendapatkan gaji DPR itu berapa miliar, Pak? Ya, ada apa ini, Pak? Ya, kok bisa-bisanya dana reses DPR ini naik, Pak? Setelah pensiunan tunjangan DPR ini dihapus. Ada apa, Pak? Ini yang mesti dipertanyakan begitu kan. Ya. Ini perlu dipertanyakan. Pak Purbaya. Ini harus dipertanyakan begitu kan. Kok bisa-bisanya? Ya tidak ada lagi keinginan begitu kan ya untuk menyampaikan aspirasi ketika dua anggota Dewan Perwakilan DPR ya menyambangi konstitusi di daerah pemilihan di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat ya. Ini saya kira sebagai contoh begitu kan ya, sebagai contoh apa yang kemudian dikutip dari beberapa Tempo mengatakan, wah ini kalau sudah seperti ini ngeri-ngeri sedap begitu. Nah, dana reses ini kabarnya begitu kan ya, naik begitu kan. Ini ya yang disampaikan oleh Tempo. Nah, di berbagai daerah coba kita lihat saja, di DKI Jakarta, di Jawa Timur begitu kan. Apakah tunjangannya lebih besar dibandingkan dengan DPR RI begitu kan? Ini harus diaudit, bro. Ya, saya kira masyarakat harus bersuara lah dong begitu kan ya, harus bersuara ya. Bahkan ya ini desakan kepada MK ya untuk menghapus pensiunan anggota DPR ya. Kata Puan, ini semua ada aturan, Iya, ada aturannya, Pak. Ya ada aturannya. Yang mengatur itu kan DPR. Ya terus kemudian Mahkamah Konstitusi di situ begitu kan. Jalan satu-satunya jantungnya ya di Mahkamah Konstitusi. Ya kalau ini disahkan dihapus, hapus dong. Tapi kalau tidak dihapus ya gimana lagi begitu, ngeri-ngeri sedap. Ini kan persoalan-persoalan bangsa dan negara begitu. Jadi anggota DPR 5 tahun, wah sudah dapat tunjangan. Ngeri, Bos. Ya emang dia pahlawan ya, bisa mencari uang. Bagaimana susahnya rakyat sekarang ini begitu. Nih, ketika membayar pajak gugat uang pensiunan seumur hidup anggota DPR, Mahkamah Konstitusi diminta mencoret anggota DPR RI dari kategori ya daftar penerima pensiunan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang hak keuangan administrasi pimpinan dan anggota lembaga negara. Ya, saya kira ini langkah yang bagus begitu kan ya. Satu kali lagi, DPR ya harus dibatasi masa jabatannya seperti halnya presiden 2 kali masa periode ya untuk menghancurkan legitimasi politik. Ya, saya kira mana bisa begitu. Semuanya tidak segampang itu. Semuanya kan regulasi-regulasi yang ada dan pengawasan-pengawasannya ya kan DPR begitu. Kalau ya uang pensiunan dihapus, saya kira ini kerja 5 tahun dapat pensiunan ini kan gimana begitu logikanya. Ya ini perlu didorong begitu kepada Pak Purbaya dengan Mahkamah Konstitusi begitu kan. Ini hapuskan uang pensiunan untuk anggota DPR kerja 5 tahun, ingin fasilitas negara seumur hidup, beban keuangan negara tambah berat.
sudah diminta gaji tinggi, pajak nggak mau dipotong dari gaji, kinerja masih pertanyaan, ditambah dana pensiunan. Ngeri. Selesai sudah. Coba Pak ya, Pak Purbaya hitung. Ini kembali kepada Pak Purbaya lagi begitu kan ya. Ini tantangan bagi kami ya. Tantangan kepada Pak Purbaya. Pertama, berapa sih sebenarnya gaji DPR itu? Satu begitu kan ya. Dengan tunjangannya semua ya, semuanya. Yang kedua Pak begitu kan ya. Itu harus menjadi desakan bahwa ini anggaran selama ini untuk pensiunan ya, untuk tunjangan pensiunan DPR mulai sejak dulu sampai sekarang ya, pemerintah mengeluarkan berapa triliun Pak. Ini tidak heran kalau anggota DPR-nya ribuan begitu, berapa di situ begitu. Coba kalikan berapa Pak ya. Ya hitung-hitung mereka kalau dipangkas semuanya, diambil semua begitu kan ya. Maka kemudian kan ada uang yang apa namanya, ada uang yang kemudian menjadi banyak begitu kan ya, menjadi tambahan di situ begitu. Batasi aja Pak, pensiunan itu ya tidak lebih dari 2 tahun. Setelah itu ya gigit jari. Ya kan bagus begitu. Saya berharap kepada Pak Purbaya begitu kan ya, atau kepada Mahkamah Konstitusi begitu kan ya. Kalau bisa pensiunan itu hanya 2 tahun cukup. Ya, 2 tahun. Setelah menjabat tidak jadi lagi, maka 2 tahun yang hanya mendapatkan pensiunan. Setelah itu selesai Pak. Jangan selamanya dong ya, jangan seumur hidup ya. Emang negara kita milik dia. Ya saya bersuara ini karena ini adalah bagian dari aspirasi rakyat. Jadi kasihan dong, kasihan. Dapat tunjangan si A, dapat tunjangan si B begitu kan ya. Dana reses ya, macam-macam ini banyak begitu. Jadi saya kira kalau sudah seperti ini ngeri-ngeri sedap. Pada akhirnya apa yang terjadi begitu? Ya masyarakat tidak puas begitu kan terhadap kinerja dari pemerintah ya. Dapat tunjangan dinas, dapat gaji pokok begitu kan ya. Terus kemudian ada fasilitas, terus kemudian ada perjalanan dinas, ada dana aspirasi ya. Terus kemudian ya masih banyak dengan yang lain begitu kan. Ya masih banyak dengan yang lain. Pada akhirnya apa? Apa yang terjadi? Uang rakyat dikuras ya. Saya mulai melihat bahwa kinerja DPR hari ini begitu kan. Semuanya harus bersuara dong begitu kan ya. Biar menunjukkan bahwa uang kita itu ya dimanfaatkan ke yang lain, pendidikan, kesehatan begitu kan ya. Benar ya, kerja ya sampai 60 tahun uang pensiunan kecil banget. Pas-pesan buat hidup sendiri gimana sih hitungannya? Ya saya kira kita lihat saja begitu. Kalau 5 tahun ya, ya harus ada batasnya Pak. Harus ada batasnya. Kerja 5 tahun masa pensiunan seumur hidup. Ini cuma mengundang orang-orang rakus berlomba-lomba ya bayar jadi anggota DPR. Ini kritikan dari netizen begitu. Bagi kami ini sudah ada evaluasi begitu kan ya kepada siapapun begitu kan dengan hal-hal seperti ini, maka sudah saatnya negara kita harus diamankan. Kapan negara kita mau maju begitu kan ya? Kalau sudah anggota DPR-nya sudah seperti itu, saat rapat tidur. Saat rapat ya tidak hadir, saat rapat ya tidak datang. Ya ini dapat pensiunan seumur hidup. Aneh begitu kan ya. Saya baru tahu ini bos. Saya baru tahu kalau ini dapat pensiunan. Ternyata tidak ada begitu media-media yang tidak seperti sekarang begitu kan ya. Apa-apa muncul ke publik, Kalau dulu kan ayam adem begitu kan. Sehingga masyarakat aksesnya terhadap siapa pejabat yang kemudian dapat tunjangan kan tidak tahu kita begitu kan. Saya berharap bahwa dana pensiunan yang tidak produktif itu ya diputuskan Pak. Orang-orang yang tidak memberikan kontribusi diputuskan. Ya mungkin seperti TNI, seperti Polri, oke lah dapat pensiunan itu begitu kan. Ya karena mereka berjuang menjaga negara, menjaga hak-hak sipil. Di situ begitu kan. Ya, saya kira inilah kayak bagus kalau dapat pensiunan. Seperti guru, ya dapat pensiunan karena mereka mendidik anak bangsa untuk berpinter. Tapi kalau DPR, ya kerja 5 tahun dapat pensiunan seumur hidup, itu pun bolosnya berapa kali? Itu dana aspirasinya berapa yang diterima? Itu tunjangannya dapat berapa begitu kan? Perjalanan dinasnya dapat berapa?
Dana resesnya dapat berapa? Ya ngeri bos. Ini ngeri. Kalau saya pribadi coba ya Pak Purbaya, hitungkan begitu kan. Hitungkan ya. Dana pensiunan DPR ini selama sejak awal sampai sekarang yang diterima berapa triliun begitu. Yang digelontorkan begitu kan kepada pensiunan DPR itu berapa. Kan Menteri Keuangan pasti tahu begitu. Masa tidak tahu? Ngeri-ngeri sedap. Ya, bagian untuk didesak perampasan aset. Malah melempem begitu kan. Ya, apa kabar sekarang perampasan aset? Ya, mana undang-undangnya nggak ada sekarang. Kalau masih masuk prolegnas, ya saya kira masih dipertanyakan begitu. Oke, begitu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.